Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Sobat sehat, bertemu lagi dengan saya, Romi Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Nah sobat sehat, pada episode kali ini kita akan membahas suatu penghargaan yang luar biasa yang kembali diraih oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Nah seperti yang kita lihat di meja podcast kita, penghargaannya adalah Tanda Penghargaan Swasti Sabha Wiwerda yang diraih oleh Kabupaten Musi Banyuasin atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat tahun 2025. Nah sobat sehat, untuk membahas lebih dalam lagi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di podcast kita pada hari ini, yaitunya Ibu Yuniarsih AMKL SKM MKM. Beliau ini merupakan Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, sekaligus juga sebagai Tim Teknis Sekretariat Kabupaten Muba Sehat. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Romi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi Sobat Sehat yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast Bongens ini. Iya. Nah baik Bu, langsung saja ya Bu Yuni ya. Nah mungkin Bu masih banyak masyarakat ataupun pendengar di luar sana yang masih penasaran terkait dengan penghargaan yang baru saja diraih oleh Dinas Kesehatan Musi Banyuasin ini. Nah, mohon maaf, diraih oleh Kabupaten Musi Banyuasin ini, yaitu penghargaan Swasti Sabha Wiwerda tahun 2005. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, apa sih penghargaan Swasti Sabha ini? Dan kita kan tadi meraih penghargaan kategori Wiwerda. Ya. Nah, apa itu makna dari kategori Wiwerda Bu? Ya, baik. Jadi penghargaan Kabupaten Sehat atau Swasti Sabha ini adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, juga kementerian terkait lainnya untuk kabupaten kota yang berhasil mewujudkan lingkungan sehat dalam berbagai tatanan, seperti pemukiman, fasilitas umum, sekolah, pasar, pariwisata, kemudian tatanan sosial, bagaimana kabupaten tersebut menanggulangi bencana sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi Kabupaten Sehat atau Swasti Sabha ini memiliki 4 kategori penghargaan Romi. Apa saja itu Bu? Iya, jadi yang pertama itu di kategori Padapa. Padapa, kemudian naik lagi itu kategori Swasti Sabha Wiwerda. Oh, jadi yang Padapa tadi itu yang paling basicnya? Paling basic ya, paling basic. Kemudian naik lagi itu di Wiwerda, kemudian naik lagi itu di Wistara, dan yang puncak tertinggi penghargaannya itu di Wistara Paripurna. Nah, kita ini penghargaan Swasti Sabha Wiwerda ini adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang sudah di tahap berkelanjutan. Jadi memang daerah tersebut atau kabupaten kota tersebut sudah konsisten dan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan lingkungan sehat sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan, seperti itu. Oke, bisa jelaskan nggak Bu, kategori Padapa itu kriterianya seperti apa? Begitupun juga dengan Wistara, terus juga Wiwerda dan Wistara Paripurna. Ya, jadi sebelum masuk ke 4 kategori itu kita harus memenuhi kabupaten kota tersebut harus memenuhi 2 syarat dulu Romi. Apa itu? Itu yang pertama, desa kelurahan stop buang air besar sembarangan di kabupaten atau kota tersebut itu minimal sudah mencapai akses di 80%. Kemudian dokumen yang terpenuhi ini kan ada 9 tatanan nih Rom. Jadi setiap indikator itu dari 9 itu kalau di total atau akumulasikan itu minimal di 71% memenuhi kriteria. Seperti itu. Jadi kalau di kategori Padapa itu desa kelurahan SBS-nya itu minimal 80% dengan dokumen terpenuhi minimal 71%. Kalau Wiwerda kalau Wiwerda itu minimal SBS-nya, desa kelurahan SBS-nya itu di 90% dengan dokumen tatanan yang terpenuhi minimal 81%. Kemudian Wistara. Nah, Wistara ini
desa kelurahan SBS-nya itu minimal 100%. Nah, jadi memang kabupaten tersebut sudah SBS. Jadi soalnya secara keseluruhan desa dan kelurahannya itu sudah SBS 100%. Jadi dalam artian memang tidak ada boleh satupun yang buang air besar sembarangan gitu ya, Bu, ya? Kalau memang kita mengusulkan Wistara dan dokumennya minimal terpenuhi itu 91%. Dan yang puncak tertinggi Wistara Paripurna jika kabupaten kota tersebut berturut-turut 2 kali mendapatkan penghargaan Wistara. Jadi yang ketiganya dengan sudah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan, dia juga bisa naik di Wistara Paripurna. Tahun ini cuma 1, Romi. Di seluruh Indonesia cuma 1 yang dapat. Yang meraih Wistara Paripurna. Iya. Oke, baik, Bu. Nah, ini menarik sekali ya, Bu ya. Nah, jadi Bu, untuk Kabupaten Musi Banyuasin sendiri itu kan bukan pertama kali ya, Bu ya, meraih penghargaan terkait dengan Swastisaba ini. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Bu, sudah berapa kali MUBA atau Musi Banyuasin meraih penghargaan terkait dengan Swastisaba ini? Ya, jadi Kabupaten MUBA ini sudah beberapa kali mengikuti penghargaan ini, dan itu perdana dimulai di tahun 2019, Romi. 2019 kita coba mengikuti perdana dan alhamdulillah kita dapat penghargaan di kategori Swastisaba Padapa. Iya. Kemudian kita coba mengusulkan kembali di 2021 karena penghargaan Swastisaba ini 2 tahun sekali, Romi, tidak tiap tahun. Tidak tiap tahun. Tidak, ya. Jadi 2021 kita coba mengusulkan kembali dan kita gagal di verifikasi dokumen. Kemudian kita tidak patah semangat, 2 tahun setelahnya kita melakukan evaluasi dan 2023 kita mengusulkan kembali penghargaan dan alhamdulillah kita dapat naik peringkat ya. Naik kategori apa, Swastisaba Wiwerda. Dan tahun ini kita kembali mengusulkan sebenarnya itu kategori Wistara yang ketiga kan, naik peringkat, tapi benar-benar ketat tahun ini. Jadi kita alhamdulillah juga dapat, tapi tidak naik, tidak turun, tetap di kategori Wiwerda gitu. Jadi memang kabupaten kota yang mengikuti 2 tahun sebelumnya itu banyak yang gagal. Ada yang 1 provinsi bahkan tidak dapat sama sekali. Alhamdulillah MUBA dapat di Swastisaba Wiwerda. Ini menandakan bahwa Musi Banyuasin itu konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya mengikuti penghargaan ini hanya dengan seremonial semata atau penilaian sesaat seperti itu. Oke, baik, Bu. Nah, jadi seperti yang sudah Bu Yuni jelaskan tadi, tentunya untuk meraih kategori Wiwerda ini kan juga tidak mudah ya, Bu ya. Nah, jadi setelah diinformasikan bahwasannya untuk Kota Musi Banyuasin itu berhasil meraih kategori Wiwerda lagi tahun 2020 ini, itu selaku pihak yang terlibat langsung ini, Bu, atau Ibu kan juga tergabung dalam tim teknis dari Kabupaten MUBA Sehat ya, Bu ya. Itu bagaimana sih perasaan Bu Yuni setelah diumumkan bahwasannya MUBA berhasil nih meraih penghargaan Wiwerda kembali? Perasaan campur aduk, puas, merasa bangga karena luar biasa Musi Banyuasin ini sinergitasnya dari desa sampai dengan kabupaten, ada capek gitu dibayar dengan penghargaan ini luar biasa, capek itu hilang gitu, Romi, karena kebersamaan, kekeluargaan, lintas sektor, kemudian semua dari Pokja Sehat sampai dengan Kabupaten Sehat gitu ya, semua bekerja untuk penghargaan ini gitu. Ada cerita menarik sih tahun ini, Romi. Silakan diceritakan ke pendengar nih, Bu. Iya, jadi saya sebenarnya sempat salah paham sama tim pusat gitu. Kenapa itu, Bu? Jadi karena sahabat podcast, sebenarnya Musi Banyuasin ini nilainya tertinggi di Sumsel. Jadi di tahun ini ada 7 kabupaten kota di Sumsel yang mengusulkan penghargaan ini. Nah, 2-nya itu sudah gagal di verifikasi dokumen dan 5 melaju ke pusat. Ya, ini untuk kategori apa nih, Bu, yang mengusulkan? Yang 7 kabupaten kota ini? Padapa, 5-nya Padapa, 2-nya Wistara. Termasuk kita Musi Banyuasin mengajukan untuk Wistara. Ada MUBA sama 1 kota lagi. Nah, 2-nya yang saya katakan tadi gugur di verifikasi dokumen dan 3-nya tetap melaju dengan kategori pengusulan Padapa dan 2 Wistara. Termasuk kita yang majunya gitu ya. Siap. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan kunjungan lapangan dari tim verifikasi dan akhirnya keluarlah hasil itu 5 kabupaten kota yang melaju ke nasional ini 5-5-nya dapat. 5-5-nya dapat, tapi
3-nya tetap di kategori pengusulan Padapa. Nah, 2-nya ini Muba ini kan Wistara kan, mengusulkan Wistara sama satu kota lagi Wistara, dan satu kotanya itu turun bahkan ke Padapa. Oh, jadi yang sebelumnya itu meraih penghargaan Wiwerda turun ke ke Padapa. betul. Kalau untuk Muba sendiri gimana, Bu? Muba alhamdulillah tidak naik, tidak turun, tapi tetap di Wiwerda dan nilainya tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Tapi karena efisiensi anggaran, Romi, jadi hari Jumat kemarin tanggal 30 November kalau nggak salah. Jadi tidak semua kabupaten kota yang meraih penghargaan Swastisaba diundang ke Jakarta karena Kemenkes ke Kemenkes karena efisiensi anggaran. Akhirnya Muba termasuk Muba itu mengikuti lewat daring atau Zoom. Tapi alhamdulillah rezeki kita, Romi, kan ada audiensi. Benar. Alhamdulillah Menkes itu menerima menjadwalkan audiensi 2 kabupaten, Muba dan Oki, itu untuk audiensi bersama beliau di Jakarta di hari Seninnya. Kan hari Jumat penerimaan penghargaan. Benar. Hari Seninnya audiensi sama beliau. Jadi saya pikir ini kesempatan nih biar penghargaan Muba diserahkan langsung oleh Pak Menkes. Menteri Pak Menteri Kesehatan. Oke. Setahu saya meskipun datang langsung itu bukan beliau yang menyerahkan. Ini mungkin keberuntungan untuk kabupaten kita. Dan juga berkat kerja keras Bu Yuni dan tim juga ini. Dan tim, benar. Dan ada juga protokol Muba kan juga ikut membantu. Jadi setelah audiensi di hari Senin dengan Pak Menkes, alhamdulillah Pak Menkes bersedia menyerahkan langsung dengan bupati kita. Wow, luar biasa sekali ya, Bu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya untuk meraih predikat Wiwerda itu nggak mudah ya, Bu ya, karena seperti yang Ibu ceritakan tadi, jangankan untuk naik ke tingkat Wistara, malahan ada juga yang turun ya, Bu ya, dari Wiwerda ke Padapa gitu. Dan alhamdulillahnya kita Musi Banyuasin itu tetap di Wiwerda ya, Bu ya. Oke, luar biasa sekali ini, Bu. Nah, selanjutnya ini, Bu, apa sih, Bu, yang menjadi faktor utama yang membuat Muba itu mampu mempertahankan penghargaan ini di kategori Wiwerda, Bu? Yang jelas kuncinya itu sinergitas dan komitmen daerah. Jadi saya cukup salut, Romi, dengan tim Kabupaten Sehat ini di Muba. Kabupaten Muba Sehat ya. Dari kita Kabupaten Sehat ini punya 2, ada tim pembina, ada tim forum. Nah, kalau tim pembina itu ketuanya itu Pak Sekda, kemudian diikuti dengan seluruh OPD terkait masalah Kabupaten Sehat. Kemudian kalau forumnya itu ada Forum Kabupaten Musi Banyuasin Sehat, kemudian turun lagi di tingkat kecamatan itu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan tingkat desa kelurahan itu ada namanya Pokja Desa atau Kelurahan Sehat. Nah, semuanya ini sinergi, Romi. Kita punya grup, kita punya grup koordinasi yang bisa mengakomodir atau mengkoordinir masalah yang ada di desa yang bisa kita carikan solusinya sampai dengan tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi tidak hanya dinas kesehatan saja di sini KKS, tapi semuanya berperan. Kayak ada 9 tatanan yang saya sebutkan tadi. Benar. Kayak kesehatan tatanan 1 atau masyarakat sehat mandiri itu mungkin pengampunya dinas kesehatan. Kemudian ada juga di sini PUPR, dinas lingkungan hidup, kemudian dinas pariwisata, semuanya bertanggung jawab atas tatanan masing-masing di 9 tatanan itu. Kemudian kayak BPBD bencana, nah itu tanggung jawab di tatanan 9 penanggulangan bencana. Dinas sosial juga. Jadi benar-benar sinergitas atau kolaborasi antar UPD dari kemudian dari desa sampai dengan kabupaten itu sudah sangat kompak, sudah sangat solid, dan saya berharap tetap bertahan dan meningkat ya. Kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatan kayak Posyandu. Jadi tim forum ini aktif ke desa gitu. Kalau misalnya ada masalah, dan tidak dipungkiri kalau akses jamban sehat kita ini sampai 100% ini adalah pengaruh dari program Kabupaten Sehat. Dari 15% aksesnya karena adanya program Kabupaten Sehat ini sekarang sudah bisa 100%. Seperti itu. Oke, berarti kunci utamanya adalah sinergitas tadi ya, Bu ya, di mana masing-masing OPD yang terlibat dalam penghargaan ini itu saling memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing, Bu ya. Iya, jadi kayak
kayak PR apa sih yang jadi PR MUBA ini gitu. Oh, masalah zaman ataupun sanitasinya. Nah, jadi OPD pengampu kayak misalnya PU Perkim dibantu juga lembaga nih Rom, ada Basnas, kemudian ada juga TNI, kemudian ada CSR, itu bahu-membahu membangun akses zaman sehat gitu. Jadi hingga sampai dengan saat ini bantuan itu setiap tahun itu selalu ada, alhamdulillah. Jadi untuk peningkatan akses zaman sehat, air minum, nah itu karena diangkat oleh Forum Kabupaten Sehat. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, jadi kan alhamdulillah kita suatu prestasi membanggakan ini ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu, kalau misalkan kita berbicara tentang prestasi, tentu masyarakat bertanya-tanya Bu, apa sih dampak dari penghargaan ini bagi mereka atau bagi masyarakat Bu? Ya, dampaknya sangat nyata ini Romi, tidak hanya sebuah penghargaan saja, tapi ya, terlihat dari lingkungan kita yang makin sehat, kemudian akses pelayanan kesehatan yang semakin meningkat ya. semakin terpenuhi, kemudian masalah-masalah yang di masyarakat yang mungkin selama ini belum terpecahkan ya? Karena kan kita punya Pokja Desa Sehat, Kelurahan Sehat tuh. Nah, jadi laporan mereka nanti laporan ke kecamatan ke kabupaten, akhirnya terangkatlah masalah itu. Seperti itu. Jadi OPD punya perannya masing-masing untuk meningkatkan SPM-nya, programnya yang di OPD dan dibantu sama forum. Jadi semuanya sama-sama kolaborasi, terintegrasi untuk menciptakan lingkungan sehat di kabupaten kita MUBA ini. Gitu. Jadi forum MUBA Sehat ini benar-benar membantu juga Ibu ya, sampai ke tingkat masyarakat langsung. Iya, kebetulan kita ketua forum Kabupaten Sehatnya Ibu Bupati. Oh, Ibu Bupati, Ibu Fatimah Toha ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini terakhir nih Bu Yuni. Apa sih harapan dari Bu Yuni untuk Musi Banyuasin setelah meraih penghargaan Swasti Sabawiarda ini Bu? Ya, harapan saya tim Kabupaten Musi Banyuasin saya tetap semangat dan tetap solid ya? Tetap solid, dan masih ada target, masih ada 2 lagi nih Rom, ada Wistara dan Wistara Paripurna. Dan harapan saya nanti kita tim KKS itu menargetkan itu mengikuti atau mengusulkan di kategori Wistara lagi. Kalau kemarin kan udah tuh. Mudah-mudahan 2 tahun lagi itu kita berhasil untuk kategori Wistara. Tapi berdasarkan cerita pengalaman Ibu tadi bagaimana usahanya, insya Allah kita yakin ini Bu MUBA untuk kedepannya bisa meraih kategori Wistara. Iya. Oke, ini sebelum kita tutup Bu, ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Iya, semua masyarakat Kabupaten Sehat ini tidak akan bisa berhasil dicapai dengan satu OPD atau satu instansi saja. Butuh peran serta masyarakat dalam mendukung kabupaten kita tetap mendapatkan predikat Kabupaten Sehat, dari tidak buang sampah sembarangan, misalnya contoh kecil, kemudian tidak membakar BAB sembarangan, tidak BAB sembarangan gitu. Kemudian apa masalah yang ada di lapangan silakan masyarakat laporkan ke forum atau Pokja yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk kita bahas, untuk kita carikan jalan keluar atau solusinya bersama-sama. Tidak cukup di kecamatan, bisa juga sampai dengan kabupaten seperti itu. Oke. Nah, Sobat Sehat, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Yuni terkait dengan penghargaan yang sudah diberikan oleh Musi Banyuasin, yaitu penghargaan Swasti Sabawiarda. Sekali lagi kami dari tim podcast Dinkes MUBA itu mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali yang sudah Ibu sampaikan di podcast tadi. Dan juga untuk Sobat Sehat semuanya, jangan lupa terus pantengin dari podcast kita. Itu dapat juga diakses nantinya di kanal YouTube kami di Dinkes MUBA. Baik, terima kasih. Saya dan juga Bu Yuni selaku narasumber mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.